Saya ingin bercerita tentang komunitas TKW yang berada di Hong Kong, karena kebetulan saya adalah salah satu di dalamnya. TKW mulai dikirim oleh pemerintah itu dimulai sejak tahun 1975. Pengiriman TKW menghasilkan keuntungan yang diperoleh negara. Yang pertama, penghasil devisa terbesar kedua setelah migas. Ada salah seorang anak dari Blitar namanya Eni Wulandari. Dia masih sangat muda, wong baru lulus SMP kelas 3 kok. Dia bermimpi ingin bekerja ke Hong Kong. Aku lihat kamu masih SMP kelas 3 ya, belum lulus. Kok kamu sudah ingin pergi ke Hong Kong? Kenapa? Ya, saya ingin mencari masa depan secepatnya. Kenapa kamu nggak daftar dulu di SMA, nanti selepas SMA baru ke Hong Kong? Saya ingin lebih secepatnya mencari masa depan. Umurnya sekarang berapa ya? 17. Nama saya Sulastri, asal saya dari Malang, Jawa Timur, dan tujuan saya ke Hong Kong karena saya ingin membantu ekonomi keluarga saya. Karena sebenarnya waktu lulus SMA saya ingin sekolah lagi, tapi berhubung keadaan ekonomi orang tua nggak pas-pasan, jadi saya memutuskan untuk pergi Hong Kong. Asalnya mana, Mbak? Jawa Timur. Di kota mana? Kota Tulungagung. Ini mau kemana, Mbak? Mau ke Hong Kong. Dalam rangka? Dalam rangka cari uang ya. Bekerja. Udahlah, bekerja lah. Mau kemana, Mbak? Ke Hong Kong. Dalam rangka apa? Mau kerja. Ada harapan atau cita-cita di sana? Cita-cita ya ingin gimana ya? Jadi presiden nggak tahu. Cari uang untuk keluarga lah. Talking to the mirror again, but it's not listening. I'm cleaning my dirty mind like a toilet, but it won't give in. I'm drinking spirits in my hopes that I'll find myself one. Oh, Rasanya gimana? Rasanya ya gimana ya? Yang dicita-citakan ternyata sampai juga kita ke Hong Kong. what is it become? Feel like falling asleep and let it go. Tanggal 4 bulan Maret 2002, jam setengah 10 malam saya ditampar di pipi saya. Karena kesalahan saya waktu masak, saya sedang buru-buru masak. Kemudian secara tidak sengaja saya membenturkan piring ke panci, sehingga menimbulkan suara yang keras, prang, seperti itu.
bobo saya, ibu dari majikan saya yang kebetulan berada di sebelah saya kaget, kemudian nampar saya. Hong Kong, compared to other countries, has relatively better policies for migrants because it has a lot of legal mechanisms. Meaning to say, there's a standard contract for all domestic workers in Hong Kong, which is not true in many other countries like Singapore or Malaysia or the Middle East. Because there's a standard contract for all migrants, including same nationalities, then it gives us a good basis on how to protect the migrants. Untuk teman-teman TKW dari Indo di sini secara hukum terlindungi, tapi kebanyakan dari teman-teman tidak tahu tentang hak-hak, tentang hukum di sini yang harusnya mereka dapatkan. Mengapa nggak tahu? Karena dari pihak agen tidak pernah memberitahu, kecuali kalau kita ikut organisasi atau ketemu teman-teman di waktu holiday, kita baru tahu, oh seperti ini seharusnya yang kita dapatkan. Tapi kebanyakan tidak tahu. Sedangkan dari pihak agen sendiri, kita harus nurut majikan, karena majikan yang membayar kita. Kiss me. Hai. Saying that the Indonesians are the youngest, a younger population in Hong Kong, they're also the fastest growing. Imagine from 2,000 to 90,000, that's more than 20% growth every year. And the Filipinos in Hong Kong only grow by less than 5% every year. So meaning to say they are the most big number, but the growth is very small, very steady. Now Indonesians is very fast growth. The problem here is you have a big population suddenly becoming big without social support. Filipinos have more than 2,000 associations in Hong Kong. Indonesian, we only know about 6. Yeah. So because of that, if there are problems, very few people can help them. And that's why, perhaps one reason why the Indonesians are more abused. One is the condition, the consulate is not very helpful. Second, the employers tend to abuse them. The agencies also exploit them a lot. And there are less organizations helping them. Sebelum ke Hong Kong juga saya pernah bekerja di Singapura, tapi ya berhubung saya mendengar katanya gaji di Hong Kong lebih besar daripada Singapura, ya saya pergi ke Hong Kong. Lalu di Hong Kong nasib saya kurang baik. Saya baru bekerja di rumah majikan 2,5 bulan, lalu saya beri kontrak karena majikan telah menampar saya dan akan menjatuhkan saya ke bawah. Jadi saya lari. Pada suatu hari bulan Juli tahun 2000, saya ingat waktu itu